Halo guys, jumpa lagi dengan Sofyan dari Berita Gadget. Kali ini kita bakal bahas sebuah smartphone 3 jutaan yang nggak mengunggulkan kamera, tapi ternyata kameranya itu bagus. Tapi ada satu hal yang fiturnya itu diunggulkan, tapi ternyata kualitasnya itu kurang oke. Nah, smartphone ini adalah Poco M4 Pro, dan ini dia review dari Poco M4 Pro. Pertama lihat HP ini saya langsung gatel pengen bahas desain belakangnya ini. Menurut saya Poco terlalu percaya diri dengan desain di generasi sebelumnya, sehingga di M4 Pro ini modelnya kayak gini lagi. Saya sendiri agak kurang suka ya desain kayak gini. Saya lebih suka kalau border di kameranya ini dikecilin lagi atau mungkin ya dihilangin. Ya emang sih kalau dihilangin itu bakal mirip Redmi Note 11. Tapi kalau dikecilin aja udah bagus sih ketimbang kayak gini. Macam di Poco M3 Pro 5G ya, udah cakep tuh. Soal back covernya saya nggak ada komplain. Finishing matte-nya ini enak dan nggak gampang nempel sidik jari. Selain itu finishing matte-nya ini juga lanjut ada di frame-framenya, sehingga bagus karena warnanya itu jadi senada. Setelah nyoba HP ini dalam beberapa hari, saya agak kaget dengan performa kameranya. Nggak biasanya seri M yang emang kameranya kurang oke, kini seakan naik kelas. Kerasa banget kualitas kamera Poco M4 Pro ini mirip seperti Poco X3 NFC yang pernah saya coba tahun lalu. Fotonya itu bagus di kondisi yang cukup cahaya, detailnya yang ditangkap juga jarang meleset. Warnanya juga akurat dan nggak terlalu saturated, dan nggak terlalu rendah saturasi juga. Intinya menurut saya fotonya itu udah pas lah ya. Baru lepas kondisi pencahayaan yang kurang, foto yang ditangkap agak kurang detail. Buat warnanya masih cukup oke, tapi agak gelap. Secara auto, shutter speednya agak menurun ya jika dibandingkan dengan foto direct. Solusinya mungkin pakai night mode, dengan catatan tangannya itu pegangnya cukup stabil ya. Kalau nggak stabil ya ada kayak blur-blur dikit lah. Untuk videonya juga udah stabil. Meski resolusinya mentok di 1080p 30fps, tapi asli baik depan maupun belakang videonya ini udah bagus banget. Cuman pas low lag aja kerasa banget ada jitter buat stabilisasinya. Sementara itu ini adalah hasil kamera belakangnya, dan stabilisasinya lagi-lagi perform dengan sangat baik. Ini saya pegang pelan-pelan aja dan agak goyang dikit, tapi saya ngeliat di viewfindernya nggak goyang sih. Dan video kamera belakang juga cuman bisa rekam di 1080p 30fps. Agak disayangkan nggak bisa 4K, tapi ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting stabil videonya dan buat ngerekam apapun juga enak. Soal warnanya di sini cukup akurat kalau menurut saya. Warnanya masih sesuai dengan yang saya lihat dengan mata, cuman lebih ke cool kalau white balance-nya ya, kalau saya melihat. Oke, jadi ini adalah sampel untuk kamera depan dari Poco M4 Pro. Secara exposure dan pencahayaan warna ini udah bagus ya kalau menurut saya. Warnanya itu lebih ke natural daripada kayak keputihan. Dan di sini jerawat saya masih nampak banget. Untuk stabilisasinya saya akan coba buat jalan pelan-pelan. Hasilnya kayak gini. Di kamera depannya ini masih cuman bisa rekam di 1080p 30fps. Tapi ini nggak ada masalah sih karena stabilisasinya udah oke kalau menurut saya.
Oh ya, dari tadi saya belum bahas layar HP ini. Poco M4 Pro bawa layar 6,43 inch Full HD Plus AMOLED dengan refresh rate 90Hz. Sejauh yang saya pakai, layarnya ini udah oke banget buat dipakai nonton. Warnanya itu vibrant dan juga banyak settingannya seperti vivid, saturated, atau standar. Buat yang suka tinggi saturasi, cocok banget kalau kalian settingnya itu di saturated. Layarnya ini juga udah cukup responsif buat ngegame. Nggak ada touch delay dan main game apa aja juga lancar di HP ini. Nggak heran sih, Poco M4 Pro ini udah bawa chipset yang udah teruji di harganya, yakni MediaTek Helio G96. Buat skornya di Antutu sekitar 313 ribuan. Di Geekbench single core bisa dapat 530 dan multicore 1854. Pas saya coba main PUBG, kita bisa dapetin settingan smooth ultra dengan gyro hardware yang akurat. Buat main Apex Legends, settingan grafis recommended di normal dan framerate-nya normal. Kalau mau di set ke high Ultra HD bisa sih, tapi kerasa banget langsung patah-patah. Jadi mending pakai settingan rekomendasinya aja. Kalau pengen main Genshin Impact di HP ini juga bisa sih, tapi settingan maksimal grafik di medium, biar tetap lancar buat mainnya. Overall main game di HP ini masih nyaman dan nggak kerasa panas, cuman anget aja sih, biasa aja sih. Sementara itu buat baterai 5000 mAh-nya saya pakai main PUBG 30 menit cuman ngurang 7%. Apex Legends 37 menit ngurang 8% dan Genshin 45 menit ngurang 11%. Ini hitungannya awet sih. Kalau dipakai media sosial aja game sesekali baterainya bisa banget tembus 2 harian. Meski baterainya ini awet tapi Poco nggak ngelupain fast charging yang lumayan kenceng. Dengan adapter bawaan 33 watt ngecas HP ini setengah jam bisa ngisi sekitar 42%. Kalau dari 0 sampai ke full cuman makan waktu sejam 15 menit. Di sektor audionya Poco M4 Pro udah bawa stereo speaker yang letaknya di atas dan juga di bawah. Sayangnya belum ada dukungan Dolby Atmos buat TWS ataupun earphone. Dan buat kualitas suaranya, speakernya ini saya ngerasa agak mendem ya jika dibandingkan dengan stereo speaker lain seperti Redmi Note 10 Pro. Secara volume juga kurang keras. Selain itu saya ngerasa nggak ada bass di speakernya ini. Sorry to say ya, kayak asal dual speaker aja gitu loh, tanpa memperhatikan sisi-sisi dalam speakernya. Soal UI-nya MIUI 4 Poco ini ternyata nggak banyak iklan. Saya pakai semingguan nggak ada ngerasa iklan yang mengganggu. Justru iklan yang ganggu datang dari aplikasi third party seperti Halo. Tapi untungnya bisa di-uninstall kok. Buat multitasking juga aman banget, karena varian RAM yang saya pakai ini lega banget, yakni 8/256GB. Storage segini tentu lega banget buat HP 3 jutaan dan pastinya smooth dan enak dipakai. Buat fitur pendukung lainnya seperti NFC tentu udah ada ya, dan udah bisa banget buat cek saldo e-money. So, masuk ke kesimpulan. Setelah saya coba sekitar semingguan, saya bisa berkesimpulan bahwa HP ini bagus. Cuman emang masih ada kurangnya. Hal yang bikin saya kurang cocok pakai HP ini adalah desainnya, dan juga belum ada dukungan audio kayak Dolby Atmos. Selain itu soal speakernya juga kerasa banget ada penurunan jika dibandingkan HP 3 jutaan tahun lalu, kayak Redmi Note 10 Pro. Soal kamera udah bagus dan videonya udah stabil. Cuman ya ada sedikit downgrade soal resolusi video yang nggak bisa 4K ataupun nggak bisa 1080p 60fps.
Tapi di luar kekurangan-kekurangan tadi, saya masih merekomendasikan kalian buat beli HP ini, apalagi buat kalian yang nyari storage yang lega. Selain itu performanya juga oke dan kameranya juga tergolong bagus di harga 3 jutaan. Kalau kalian gak masalah dengan kekurangan yang saya sebutkan tadi, HP ini cocok banget buat kalian. Saya jamin pakai HP ini pasti nyaman sih. Oke, segitu dulu aja video kali ini. Kalau kalian punya pertanyaan seputar HP ini yang belum saya bahas, boleh banget ditanyakan di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih udah nonton sampai habis. Sofyan di sini pamit dan kita bakal jumpa lagi di video selanjutnya.